Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisyah Busri dengan NIM F1C1191047. Saya dari kelompok 2, praktikan kimia fisika 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan kecepatan reaksi peroksida sulfat dengan ion iod, dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi. Yang kedua, untuk mengetahui asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode diferensial. Yang ketiga, untuk mengetahui order reaksi dan tetapan kecepatan reaksi. Kemudian selanjutnya, alat-alat yang kita gunakan yaitu gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, batang pengaduk, timbangan analitik, stopwatch, dan spatula. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan yaitu kalium peroksida sulfat, natrium metabisulfit, kalium iodida, larutan kanji, aquades, aluminium foil, dan plastic wrap. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan, di mana kecepatan reaksi bisa didefinisikan sebagai banyaknya mol per liter suatu zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam setiap satuan waktu. Dalam reaksi kimia, perubahan yang dimaksud adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk, di mana seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat pereaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya produk. Selanjutnya kita masuk pada perlakuan, di mana percobaan ini bertujuan untuk mempelajari kecepatan reaksi antara S2O8 2-, di mana dengan KI yang didasarkan atas konsentrasi. Terdapat dua sistem pada percobaan ini, yaitu untuk sistem pertama 4 buah tabung reaksi yang berisi larutan SO2- 0,4 dengan 28 molar dengan volume berbeda, yaitu 2, 4, 6, dan 8 mili untuk ke larutan A. Kemudian 4 buah tabung reaksi berisi Ki 0,10 molar dengan 8 mili dicampurkan dengan S2O5 dan larutan kanji 3%, di mana dengan volume 1 mili untuk larutan B. Kemudian SO2- itu terlebih dahulu ditambahkan dengan aquades 28 mili, kemudian direaksikan dengan ion Ki, lalu ditambahkan dengan ion S2O5 dan larutan kanji. Selanjutnya, ion S2O5 ini berfungsi untuk memperlambat terjadinya perubahan warna sehingga laju reaksinya dapat dihitung, sedangkan larutan kanji berfungsi sebagai indikator. Selanjutnya, ion S2O5 ditambahkan ke dalam sistem untuk konsentrasi ion, sedangkan konsentrasinya tidak sama karena volume larutan S2O8 2- berbeda, sedangkan dengan larutan Ki adalah sama, sehingga S2O5 bereaksi dengan ion iod yang terbentuk reaksi antara peroksida sulfat dengan ion iod. Ion iod akan terbentuk pada saat S2O5 habis bereaksi dengan I2 dapat dideteksi dengan terjadinya perubahan warna dengan adanya sistem. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan, di mana kecepatan yang pertama, kecepatan reaksi bergantung pada konsentrasi reaksi, di mana semakin besar konsentrasi suatu reaktan maka laju reaksi yang dihasilkan semakin cepat atau berbanding terbalik. Sedangkan yang kedua, cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan asumsi-asumsi yang digunakan dalam metode diferensial adalah dengan melakukan percobaan terkait perbedaan kecepatan reaksi antara peroksida sulfat dengan ion iod, di mana dengan membuat
atau mengubah-ubah konsentrasi dari masing-masing reaktan yang digunakan. Yang ketiga itu untuk menentukan order reaksi dan tetapan kecepatan reaksi pada suhu kamar dilakukan dengan pengamatan langsung dari perubahan konsentrasi satu atau lebih komponen dalam sistem dan penggunaan metode diferensial yang menentukan hubungan antara laju reaksi dan dengan konsentrasi dalam bentuk grafik. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.